Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zala Nisrina, NIM 17041040-158. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya pada bangunan rental office dan pusat perbelanjaan yang dibimbing langsung oleh Pak Nasrullah Ridwan, STMT. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep umum pada desain saya, yaitu pada bangunan rental office dan pusat perbelanjaan. Jadi pada perancangan kantor dan pusat perbelanjaan ini saya mengambil tema yaitu green architecture. Jadi green architecture itu sendiri adalah konsep arsitektur yang mana meminimalkan pemakaian sumber daya, energi, dan penekanan pada pola berkelanjutan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan sustainable. Lalu prinsip dari green architecture itu sendiri sangat bagus terhadap alam, di mana tidak berdampak negatif bagi kesehatan dan kenyamanan. Lalu juga harus diperhatikan ketika saat melakukan pembangunan, jangan sampai merusak kondisi tapak maupun lingkungan sekitar. Lalu prinsip selanjutnya yaitu hemat energi, yang mana dapat meminimalkan penggunaan energi listrik, lalu juga memperhatikan kondisi iklim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang site maupun lokasi perancangan yang saya ambil. Lokasi perancangan berada di Kedah, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Site-nya berada di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Jalan Tentara Pelajar berhadapan ke arah barat, di mana juga merupakan jalan utama untuk menuju ke dalam site. Total luas area untuk lahan saya yaitu 18.000 meter persegi. Bangunan ini akan dirancang dengan 5 lantai untuk pusat perbelanjaan, 14 lantai untuk kantor, dan 1 lantai teratas untuk rooftop. Dan di Kedah itu sendiri, bangunan setempat merupakan lingkungan dengan kepadatan penduduk yang rendah. Untuk batas-batas kawasannya sendiri, sebelah utara itu ada di Jalan Supratman, atau itu adalah jembatan Penayung, di mana berhadapan langsung dengan toko-toko. Pada arah selatan utara, pada arah selatan terdapat jalan teratai yang berhadapan langsung dengan PLN maupun Polresta. Pada arah timur, yaitu pada jalan Cut Mutia, itu berhadapan langsung dengan sungainya, Sungai Penayung. Selebih dari jalan sebelah barat tadi, yang lain merupakan jalan sekunder untuk dapat mencapai ke site saya. Untuk site plan terbagi menjadi 2 entrance, yaitu khusus masuk untuk pengendara motor yang berada di sebelah kiri sini, dan khusus mobil yang sebelah kanan. Lalu terdapat di tengah-tengahnya yaitu pos satpam, dan terdapat pohon palem dapat difungsikan sebagai penunjuk arah jalan. Lalu untuk jalur masuknya ini sendiri berada di jalan utama, yaitu di Jalan Tentara Pelajar. Untuk selanjutnya, jika ingin menurunkan penumpang, bisa langsung pengendara mobil bisa langsung untuk drop off, dan jika pengendara ingin memarkirkan mobilnya ke basement, mereka bisa langsung untuk belok ke
sebelah kanan sini, maka akan langsung bisa untuk menuju ke basement tanpa harus memutar lebih jauh. Namun jika tidak, mereka bisa langsung habis menurunkan penumpang tadi ini, mereka bisa langsung ke arah kiri sini dan akan menemukan pintu keluar yang berada di jalan Cut Mutia ini. Lalu untuk pengendara motor itu sendiri, mereka bisa langsung memarkirkan motornya di bagian belakang bangunan sebelah kiri sini, ataupun mereka bisa langsung ke basement jika memang parkiran di bawah sini sudah penuh. Dan untuk sekitaran bangunan itu sendiri sudah saya jelaskan di konsep umum saya, untuk sebelah utara yaitu di jalan Supratman Utara yang langsung berhadapan dengan toko-toko. Sebelah selatan Jalan Teratai yang berhadapan langsung dengan PLN dan Polresta. Sebelah timur yaitu Jalan Cut Mutia yang tadi, dan sebelah barat sebagai berhadapan langsung dengan toko. Selanjutnya untuk layout, saya akan menjelaskan sistem parkir yang berada di basement. Basement terdiri dari 3 lantai, dan lantai pertama terdapat parkir motor sebelah kiri dari bangunan, dan yang dapat diakses langsung melalui sini. Jika pada layout, dia dapat diakses langsung melalui ini. Lalu untuk parkiran mobil, untuk entrance-nya sendiri dia sebelah sini. Dari layout nampak dari sini, yaitu dengan sirkulasi searah. Jika sudah masuk sebelah sini, akan ada searah untuk belok ke kanan, itu untuk mencari parkiran. Namun jika memang parkiran sebelah untuk lantai pertama ini sudah penuh, maka pengendara mobil bisa untuk ke lantai basement selanjutnya yang di bawah melalui sebelah kiri sini. Dan untuk sistem mobilnya sendiri itu dia terarah, maka tidak bakalan ada kejadian seperti beradu, karena masuk sebelah sini dia akan keluar juga lagi sebelah sini. Lalu untuk parkiran pengunjung mall itu berada di lantai 1 dan 2, namun untuk karyawan terdapat di lantai basement paling bawah. Dan untuk parkiran mobilnya sendiri itu per kolom ini bisa mengisi maksimal 3 mobil. Selanjutnya denah, untuk lantai 1 sampai dengan lantai 5 saya menggunakan untuk bangunan mall, sedangkan untuk lantai selebihnya dari lantai 6 hingga lantai 19 dan ditambah dengan rooftop itu digunakan sebagai kantor.
lantai 1 ini terdapat drop off yang tadi, lalu dilanjutkan dengan lobby. Lalu terdapat juga void dan terdapat juga retail. Lalu terdapat juga lift penumpang, akses ke basement, lalu ada cafe bar, lalu ada musola, lalu ada ruang ibu menyusui, lalu lift yang tidak terlihat di belakang seperti untuk keperluan staff itu ada di bagian belakang, yaitu lift barang dan tangga darurat. Selanjutnya yaitu terdapat juga toilet. Lalu untuk retailnya sendiri untuk lantai 1 saya pergunakan sebagai tempat acara. Yang void tadi ini dapat digunakan sebagai tempat acara. Lalu untuk lantai 1 ini juga saya khususkan untuk menjual barang elektronik, dan juga terdapat cafe bar yang seperti sudah saya sebutkan tadi untuk sekedar bersantai. Lalu untuk lantai 2 untuk dananya sendiri kurang lebih juga sama seperti ini. Saya pergunakan untuk menjual baju cewek atau kepentingan wanita lainnya, dan juga untuk keperluan anak. Lalu untuk lantai 3 sendiri dipergunakan untuk menjual barang atau keperluan pria, dan juga ada seperti sport center maupun menjual furniture. Selanjutnya yaitu untuk lantai 4 dan 5 lebih ke zona hiburan, di mana terdapat rooftop untuk area makan outdoor, zona hiburan seperti ada bioskop. Lalu untuk tempat makannya itu lebih sedikit formal, yaitu restoran untuk nomor 3 ini, dan juga terdapat supermarket. Dan untuk lantai 5 sendiri juga sama persis seperti lantai 4, namun yang membedakan itu pada zona jika di lantai 4 digunakan sebagai bioskop, maka lantai 5 ini digunakan sebagai game center. Game center itu sangat diminati oleh semua kalangan. Lalu untuk zona makannya sendiri, kalau jika tadi digunakan lebih ke formal dan tersusun, maka ini zona makannya itu lebih ke food court, di mana semua pengunjung bisa mencari atau menjelajah makanan sendiri yang mereka inginkan. Dan untuk area makannya juga ada outdoor dan indoor. Outdoor seperti yang di lantai 4 juga terdapat rooftop untuk makan. Lalu untuk denah kantor didesain lebih monoton, di mana terdapat seperti rental tipe A, tipe B, tipe C untuk ruang kerja di luar daripada ruangan untuk pekerja karyawan biasa. Lalu ada tempat untuk diskusi, di mana mereka bisa diskusi ringan sekalian mencari ide-ide yang patut didiskusikan. Lalu ada ruang rapat, ada ruang musola, ada toilet,
ada lift penumpang juga, lift barang, tangga darurat, dan juga ada gudang maupun ruang tahu. Dan untuk denah kantor itu sendiri kurang lebih dari lantai 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 hingga 15, 16 hingga 19 itu kurang lebih memang sama apa yang didenahkan. Hanya ukuran luasan bangunannya saja yang berbeda. Lalu untuk lantai paling atas yaitu rooftop, ini digunakan untuk karyawan kantor dan juga untuk terdapat roof tank untuk air bersih yang akan disalurkan juga. Dan juga ada seperti sport center maupun menjual furniture. Selanjutnya yaitu untuk lantai 4 dan 5 lebih ke zona hiburan, di mana terdapat rooftop untuk area makan outdoor, zona hiburan seperti ada bioskop. Lalu untuk tempat makannya itu lebih sedikit formal, yaitu restoran untuk nomor 3 ini, dan juga terdapat supermarket. Dan untuk lantai 5 sendiri juga sama persis seperti lantai 4, namun yang membedakan itu pada zona jika di lantai 4 digunakan sebagai bioskop, maka lantai 5 ini digunakan sebagai game center. Game center itu sangat diminati oleh semua kalangan. Lalu untuk zona makannya sendiri, kalau jika tadi digunakan lebih ke formal dan tersusun, maka ini zona makannya itu lebih ke food court, di mana semua pengunjung bisa mencari atau menjelajah makanan sendiri yang mereka inginkan. Dan untuk area makannya juga ada outdoor dan indoor. Outdoor seperti yang di lantai 4 juga terdapat rooftop untuk makan. Lalu untuk denah kantor didesain lebih monoton, di mana terdapat seperti rental tipe A, tipe B, tipe C untuk ruang kerja di luar daripada ruangan untuk pekerja karyawan biasa. Lalu ada tempat untuk diskusi, di mana mereka bisa diskusi ringan sekalian mencari ide-ide yang patut didiskusikan. Lalu ada ruang rapat, ada ruang musola, ada toilet, ada lift penumpang juga, lift barang, dan juga ada gudang maupun ruang tahu. Dan untuk denah kantor itu sendiri kurang lebih dari lantai 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 hingga 15, 16 hingga 19 itu kurang lebih memang sama apa yang didenahkan. Hanya ukuran luasan bangunannya saja yang berbeda.
Lalu untuk lantai paling atas yaitu rooftop, ini digunakan untuk karyawan kantor dan juga untuk terdapat roof tank untuk air bersih yang akan disalurkan juga. Untuk tampak saya mengambil beberapa referensi dari studi literatur yang saya ambil atau yang saya pelajari sebelumnya untuk tugas ini, maupun dari melihat dari Pinterest. Jadi untuk fasad utama mengarah langsung ke arah barat, yaitu jalan utama tadi, yaitu jalan Tentara Pelajar, di mana pada bangunan ini saya hampir keseluruhan dari bangunan ini menggunakan secondary skin dan terdapat rooftop di area tertentu seperti di lantai kelima dan seterusnya. Lalu untuk detail material bangunan saya juga sudah membuat sketsanya, dapat dilihat di bagian secondary skin ini, yang bagian sini saya hanya mengambil part yang dapat mencakup tiga material utama yang saya gunakan. Untuk secondary skin ini menggunakan aluminium composite panel atau yang disebut dengan ACP. Lalu untuk kacanya sendiri saya menggunakan material tempered glaze dan juga kaca patri. Dan untuk secondary skin yang ini saya menggunakan material baja hollow. Begitu juga dengan tampak yang lain. Ini untuk tampak depan, dan untuk tampak yang lain sama persis material yang saya gunakan. Ini untuk tampak samping kanan dari bangunan. Ini untuk bagian kiri, samping kiri, dan ini bagian belakang bangunan. Dan ini tampak dari potongan tampak dari potongan saya. Ini untuk potongan A, dan ini untuk potongan B. Selanjutnya untuk kolom saya tampakkan dari potongan saya saja. Untuk kolom saya menggunakan bentangan 8 meter, dimana untuk mencari besarnya kolom saya menggunakan rumus 1/10 kali bentang. Kenapa harus dihitung? Karena ukuran dari kolom itu sendiri yang saya tahu itu tergantung dari lebar bentangan yang kita ambil. Lalu untuk ukuran kolom saya sendiri itu
sebesar 50 kali 50 cm. Dan untuk struktur atapnya saya membuat sebagai rooftop taman, di mana berfungsi sebagai untuk bersantai, menikmati pemandangan, mencari udara segar, maupun seperti yang sudah saya katakan tadi, dijadikan untuk taman, menenangkan diri. Selain itu juga dapat difungsikan jika terjadi bencana yang diperuntukkan untuk keselamatan. Lalu untuk struktur dari atapnya sendiri itu yang digunakan untuk rooftop taman itu mendapati beberapa lapisan bagian material agar tidak mudah bocor apabila terjadi hujan dan tidak merembes ke bagian dalam-dalamnya. Seperti bagian teratas itu ada rumput, lalu ada tanah kerikil, lapisan waterproof, spiration layer, dan yang terpenting adanya jalur drainase untuk menyalurkan air itu sendiri. Selanjutnya untuk pondasi. Untuk pondasi saya menggunakan tiang pancang. Ini untuk detailnya saya menggunakan tiang pancang, dimana ini untuk detailnya. Lalu untuk konstruksi dari keseluruhan bangunan tadi yang seperti sudah saya jelaskan di tampak, saya menggunakan hampir keseluruhan saya menggunakan secondary skin, di mana terdiri dari baja hollow, ACP atau aluminium composite panel, dan menggunakan kaca patri atau tempered glass. Lalu untuk konstruksi dari keseluruhan bangunan tadi yang seperti sudah saya jelaskan di tampak, saya menggunakan hampir keseluruhan saya menggunakan secondary skin, di mana terdiri dari baja hollow, ACP atau aluminium composite panel, dan menggunakan kaca patri atau tempered glass. Lalu untuk utilitasnya sendiri dari bangunan yang saya ranjang ini, di mana ada instalasi pemipaan, di mana instalasi pemipaan itu sangat penting untuk menunjang operasional bangunan, dan pemipaan ini harus direncanakan karena dia tuh membutuhkan ruang maupun jalur khusus. Lalu untuk pemipaan itu sendiri, jika bangunannya itu horizontal itu dengan kemiringan 1,5 sampai 5%. Lalu untuk AC-nya sendiri, untuk AC pada mall, untuk mall saya menggunakan AC sentral, dan untuk kantor saya menggunakan AC split. Lalu untuk sumber air bersihnya itu dari PDAM. Lalu saya memakai penampungan bak bawah air di bawah bak yang ada di bawah tanah, atau yang disebut dengan water tank,
lalu disalurkan menggunakan pompa yang air dari bawah tanah yang ditampung tadi itu dipompa untuk disalurkan ke atas atau yang disebut dengan roof tank. Jadi untuk waktu udah semua tangki itu penuh, itu ditampung, lalu jika saat itu digunakan, maka airnya itu lebih efektif untuk turun ke bagian-bagian yang perlu disalurkan. Namun jika hanya mengambil water tank yang di bawah, namun tidak ada penampungan di roof tanknya, itu maka membutuhkan waktu dan daya pompanya itu juga lebih ekstra. Jadi makanya kenapa saya menggunakan 2 tank, karena saya pikir lebih efektif walaupun kerjanya itu 2 kali. Setelah dari bawah dibawa ke atas, dari bawah dibawa ke atas, lalu di atas ditampung. Ketika perlu baru disalurkan lagi ke bawah. Lalu untuk utilitas listriknya sendiri, saya di bangunan ini mencakup listrik dari PLN itu sendiri, lalu ada dibantu dengan genset maupun MCB. Lalu terdapat utilitas lainnya seperti lift dan tangga darurat. Tangga darurat ini ada dan terhubung ke setiap lantai, ke semua lantai terhubung.